Shalom sahabat Alpetra Ministry yang selalu cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Ini adalah episode terakhir dari rangkaian perkataan Tuhan Yesus tentang Aku inilah. Kita sampai kepada perkataannya yang ketujuh, yaitu Akulah pintu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, terutama dalam Injil Yohanes, ada sekitar 7 perkataan Aku inilah di dalam Injil Yohanes sendiri. Nah, sekarang kita sampai kepada Akulah pintu yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa maknanya? Mari kita langsung tanya sama Om Yan. Shalom Om. Halo. Om, kita udah sampai yang terakhir nih Om. Aku inilah pintu, kata Tuhan Yesus Om. Ini yang terakhir ya Om, dari yang 7 kata dari Injil Yohanes. Nah ini kenapa Om? Lagi-lagi pertanyaan pertamanya, kenapa Tuhan itu kok menganalogikan dirinya sebagai pintu? Jadi kalau dibaca dari konteksnya ya, itu jadi makin memperjelas. Jadi Tuhan Yesus itu menentukan orang bisa masuk atau tidak ke dalam keselamatan kekal atau ke sorga itu. Jadi itu sebenarnya perumpamaan yang sederhana. Jadi kalau orang mau ingin ke sorga kan harus lewat pintu. Nah pintunya yang nggak sembarangan. Nah kalau Tuhan Yesus itu memang datangnya dari sorga untuk membukakan pintu sorga bagi orang berdosa yang mau mengakui dosa-dosanya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat penebus dosa gitu. Oh iya. Sederhana lah. Jadi maksudnya bukan pintu beneran kok Om. Tuhannya jadi menjelma jadi pintu gitu. Ya, jadi orang sebenarnya sih mudah mengerti lah perkataan Tuhan itu. Iya. Aku inilah pintu, pintu ke sorga lah. Iya Om. Pintu keselamatan. Nah, Iya Om. Kan di ayat yang selanjutnya dikatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat ya Om. Nah, dan ia akan masuk dan keluar. Nah, jadi ini maksudnya gimana nih Om? Apakah berarti diizinkan orang masuk dan keluar dengan senyamannya sendiri gitu? iya ya, jadi itu kenapa bisa masuk keluar gitu ya? Iya. Jadi maksudnya itu sebenarnya kalau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia bisa mempunyai keleluasaan di dalam Tuhan Yesus itu. Bukan keluar masuk iman, bukan. Tetapi bisa leluasa di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus itu sendiri atau dalam pengawasan Tuhan Yesus itu sendiri, gitu. Jadi kan jadi itu istimewanya kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak dikekang, tapi dengan keleluasaan gitu. Jadi bisa istilahnya itu masuk keluar, bukan berarti masuk keluar dari keselamatan, bukan. Jadi bisa ada keleluasaan, ada kemerdekaan di dalam Tuhan sebagai anak-anak ketebusan atau anak-anak tebusan Allah, begitu. Oh iya Om. Nah Om, ini berarti Tuhan itu memang pintu ke surga ya Om. Nah, dalam tanda kutip pintu itu sebagai apa ya? Sebagai akses ya Om, untuk kita bisa masuk ke surga. Pintu keselamatan sebenarnya lebih tepatnya ini. Oh, pintu keselamatan ya Om ya. Jadi memang Ya, pintu keselamatan. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 itu ya dibilang Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya Om, karena memang Tuhan ini adalah Tuhan Yesus itu pintu keselamatan gitu ya Om. Ya, ini pintu keselamatan. Oh iya Om. Pintu keselamatan kekal. Oh, oke Om. Nah, ini Om yang sangat menarik Om. Ini ada yang sering jadi polemik Om. Dari arti katanya Om, kan banyak tuh
di YouTube ya, apalagi sekarang banyak yang wah teologis pinter gitu. Para teologis pinter itu mengartikan katanya pintu itu kalau dari bahasa Yunaninya itu artinya itu teras katanya Om, atau ruang depan dari suatu rumah gitu atau mungkin bangunan gitu. Jadi bukan pintu. Nah ini gimana Om? Itu dalam bahasa aslinya juga sudah jelas, itu pintu. Ya pintu keselamatan, bukan teras apalagi. Ya enggak. Itu mungkin karena Tuhan Yesus bilang orang masuk keluar itu ya seolah-olah jadi ada terasnya, jadi bisa masuk keluar. Padahal kalau ini kan masuk pintu keselamatan, tapi kalau orang mau tambah ada teras segala macam nggak jadi masalah sih. Iya. Ya teman, artinya tuh kalau orang ingin masuk ke dalam keselamatan yang kekal ya harus lewat Tuhan Yesus lah. Oh iya. Nggak ada jalan lain. Nggak ada pintu yang lain. Nah iya Om. Agama memang banyak ya, tetapi yang bisa dijamin keselamatan itu ya melalui Tuhan Yesus Kristus itu. Karena pertama Tuhan itu penjelmaan dari firman Allah, yang kedua Tuhan Yesus itu juga rela mengorbankan dirinya di kayu salib menjadi korban tebusan orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga bangkit dari antara orang mati, lalu hidup selamanya. Jadi tidak ada dosa di dalam Tuhan Yesus itu. Lalu juga Tuhan Yesus itu kan sesudah bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Bahkan kemudian pada hari yang ke-40 kan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Iya iya Om. Gitu. Dan mungkin ini bukan jadi di sana itu bahwa dia bahwa Tuhan Yesus itu pintu jadinya ya. Nanti pas kita masuk surga ketemunya pintu, oh itu Tuhan Yesus gitu Om. Enggak ya Om. Ya itu kan perumpamaan, orang ngerti lah. Iya iya iya. Ya. Itu kan karena memang banyak yang teolog-teolog yang udah mengartikan sehingga banyak orang yang jadi bingung kan Om. Nanti jangan-jangan kalau nanti ke surga katanya kita itu cuma ada di terasnya karena nggak ketemu pintunya gitu Om. Jadi sebetulnya ini artinya itu dari bahasa Yunaninya itu karena ini teras gitu Om, bukan pintu gitu, bukan masuk, jalan masuk. Pintu itu dalam bahasa aslinya juga pintu. Pintu ya Om ya. Oh iya. Ya. Oke Om. Oke Om. Nah ini berarti Om selain dari yang sudah kita bahas sebelumnya, aku inilah sebagai gembala, sebagai kebangkitan hidup, perjalanan hidup, dan diakhiri dengan akulah pintu ini. Ternyata masih ada satu lagi Om yang mungkin bisa kita bahas juga berkaitan dengan aku inilah. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 13 ayat 13 bahwa dia itu adalah guru dan Tuhan. Nah ini juga jadi ada beberapa pertanyaan Om. Tapi yang pertama, apa sebabnya Tuhan mengatakan bahwa dia guru gitu? Nah ini, jadi ya kalau secara sepintas orang menganggap Yesus hanya salah satu guru atau salah satu nabi ya yang mengajarkan. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan aku inilah guru, ini guru yang sengaja turun dari surga. Jadi guru kebenaran yang kekal, guru keselamatan yang pasti gitu. Jadi beda. Jadi bukan sekedar mengajarkan agama gitu ya, tetapi dia itu betul-betul guru kebenaran yang kekal dan pasti gitu. Karena dia memang dari surga. Oh iya iya. Guru ini kalau itu dalam bahasa Yunaninya itu sama rabi itu sama nggak Om? Jadi kalau istilah pengajar ya waktu zaman itu ya dipanggil rabi gitu ya. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini bukan semacam rabi ya, tapi guru yang mengajarkan keselamatan yang kekal atau kebenaran yang kekal yang dimaksudnya oleh Tuhan itu. Makanya disambung itu kan aku ini guru dan Tuhan. Iya Om. Gitu. Oh, iya.
Lalu Om, kan kalau kita lihat di dalam bagian lain di Perjanjian Baru kan juga ada percakapan mengatakan ada orang yang menyebut dia ya Rabi gitu. Nah, itu Om, maksudnya artinya Rabi itu apa Om sebetulnya? Ya, itu jadi panggilan umum kepada guru agama atau guru lah ya, tapi khususnya guru keagamaan ya istilah itu Rabi. Oh, istilahnya gitu. Rabi Om. Rabi. Sebenarnya kalau dari Rabnya itu Tuhan. Oh. Nah, ini Rabi bisa jadi Tuhanku. Tetapi jadi memang satu panggilan kehormatan kalau menjadi pengajar agama gitu ya waktu zaman itu. Nah, tapi yang khusus kepada Tuhan Yesus ya memang dia adalah guru yang dari Allah, guru yang dari sorga. Nah Om, sebelum saya menanyakan tentang arti, ada dua arti antara Tuhan dan Tuhan Om, apakah ini juga sebabnya Yesus ditolak ketuhanannya karena lebih tepat sebagai guru, karena dia mengajar gitu? Nah itu ya, jadi Kyrios itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan gitu ya. Nah jadi untuk guru-guru untuk guru-guru biasa kadang-kadang dipanggil juga itu Tuhan gitu ya. Tetapi ini kan ada keistimewaannya karena Tuhan Yesus juga memang ini penjelmaan firman Allah. Jadi istimewa, maka dia guru yang diutus dari sorga dan sekaligus dia adalah Tuhan karena dia diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi oleh Allah Bapa itu. Ya Om. Nah ini Om, sekarang terjemahan kata Tuhan ini aku guru dan Tuhan. Nah kata Tuhan itu katanya juga bukan Tuhan, sebetulnya katanya Tuhan gitu. Ini yang benar yang mana Om? Jadi itu tadi kan istilahnya Tuhan dan Tuhan itu sama, Kyrios gitu. Cuman kalau ditujukan kepada Tuhan Yesus ya Tuhan ya Tuhan. Jadi ini karena Tuhan Yesus kan penjelmaan dari firman Allah gitu. Oh, iya. Jadi pengertiannya ya begitu, ya Tuhan ya Tuhan. Iya. Gitu. Nah ini jadi apalagi ya Om, sekarang ini baru-baru aja muncul nih Om, ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu atau Tuhannya orang Kristen itu banyak, katanya sebetulnya nggak 3 tapi banyak gitu. Nah ini ada lagi nih Om, ini lagi rame jadi sebagai sebagai obrolan lah di para teologis para teolog gitu lagi pada ngobrol-ngobrolin Om, sampai dibilang begitu mungkin karena banyaknya ini ya Om, banyaknya gelar ya kalau kita sebut ya Om, aku inilah ini sebagai gelar mungkin ya Om. Ya jadi kita tinggal di Indonesia ya, yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa itu. Iya. Lalu kita tuh seperti terbawa suasana di Indonesia ini. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, lalu yang mana? Apakah Allah Bapa di surga? Apakah Tuhan Yesus gitu? Nah, di sini makanya orang Kristen itu sebelum dibaptiskan kan, kalau baptisan dewasa kan ikut katekisasi. Oh, iya. Bahwa Allah yang Esa itu selalu bersama-sama dengan firman dan selalu bersama-sama dengan Roh Kudus gitu. Yeah. Jadi dari keabadian Allah, firman dan Roh Kudus. Jadi keesaannya itu bersama-sama dengan firman dan Roh Kudus. Nah ini yang harus dijelaskan berulang-ulang kepada umat Kristen, tapi juga kepada orang luar juga supaya tahu Tritunggal itu ya sebenarnya Allah, firman dan Roh Kudus. Nah, tapi kemudian firman itu kan yang menjelma menjadi manusia Yesus. Yeah. Lalu orang tuh jadi hanya memikirkannya kok ada 2 ya, terus ditambah lagi Roh Kudus ada 3 ya. Dan sebenarnya dari semula juga hanya Allah, firman dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Allah tanpa firman, tidak mungkin Allah tanpa Roh Kudus. Begitu. Tetapi di luar agama Kristen memang mereka itu seperti beranggapan
Tuhan Allah itu seperti bilangan satu yang terbang ke sana kemari nggak menentu. Iya Om. Gitu. Panggil Bapak nggak boleh. Gitu. Iya. Jadi mereka sebenarnya kan tidak mengenal bahwa Tuhan Allah yang hidup itu yaitu selalu bersama-sama dengan firman, bersama-sama dengan Roh Kudus, dan Allah yang di dalam Alkitab itu rela dipanggil Bapa. Iya. Untuk itulah maka Yesus juga diperkenalkan gelarnya sebagai anak Allah. Oh iya iya. Padahal Yesus itu penjelmaan dari firman Allah. Iya Om. Itu kayak di Lukas 22 ya Om ya. Waktu ada perbincangan, apakah engkau ini anak Allah? Terus Tuhan Yesusnya jawab, kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Itu ya Om ya, maksudnya ya. Nah itu khusus menunjuk kepada pribadi ilahi yang duduk di atas awan-awan di kitab Daniel gitu ya, pasal 9 kalau nggak salah ya. Itu jadi pribadi yang di awang-awang itu seperti anak manusia katanya. Gitu. Nah, tetapi dia datang ke yang kekal abadi gitu ya. Jadi ke apa gitu, menuju kepada takhta yang kekal dan abadi begitu. Sebenarnya di Perjanjian Lama juga ada ayat-ayat yang orang tidak mudah untuk menafsirkannya gitu kan, tentang Allah kadang-kadang waktu kepada Abraham itu ya ada ditemani, katanya seperti ditemani 2 malaikat ya. Oh iya. Tetapi kan sebenarnya begini, kalau Tuhan Allah Bapa itu selalu di sorga, selama-lamanya di sorga, dan itu tidak bisa dijangkau. Kalau Allah Bapa di sorga, Tuhan Allah itu kita tidak bisa menjangkau dia. Itu di tempat terang yang tidak bisa terhampiri. Jadi suatu terang yang jauh lebih terang dari matahari gitu ya. Nah itu, jadi kita tidak mungkin mencapai Allah yang Allah Bapa itu. Manusia tidak mungkin. Pertama karena keterbatasan kita, kedua karena dosa kita, orang berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau Tuhan Allah mau berhubungan dengan ciptaannya itu selalu melalui pengantaranya, itu firman Allah itu, gelarnya firman Allah, tapi sebenarnya itu pribadi kedua gitu. Jadi ada Allah Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus itu digelarnya disebutkan pribadi yang ketiga. Sebenarnya itu Allah yang esa, Allah, firman, dan Roh Kudus. Itu tidak mungkin dipisah-pisahkan gitu. Oh iya iya. Nah, padahal kalau tadi Om bilang juga di kitab Perjanjian Lama terutama, kan Allah juga menegaskan ya Om, di Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku, ya kan Om, sudah ditegaskan kan gitu. Itu ya, terjemahannya ya, kalau yang dulu kan aku ada yang aku ada. Oh. Ya, bisa juga ditafsirkan itu aku yang kekal ya. Oh. Gitu. Nah, kalau terjemahnya aku adalah aku berarti tidak ada duanya gitu kan. Itu bagaimana terjemahannya aja, tapi arti yang sesungguhnya sebenarnya itu bukan Allah Bapa di surga selama-lamanya. Oh iya iya. Itu sebenarnya juga itu firman Allah yang menyatakan diri atau yang berhubungan dengan manusia gitu. Jadi banyak orang Kristen juga tidak begitu memahami kalau Allah Bapa itu selama-lamanya di surga, tidak bisa langsung gitu dengan manusia, tidak bisa, harus ada yang mengantarai, yang kemudian baru jelas oh itu firman Allah yang menjelma menjadi Yesus. Itu pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia gitu. Oh gitu ya. Wah ini menarik dong. Oh iya nih, tadi ayat yang Om bilang itu di dalam terjemahan lama ya Om, Alkitab terjemahan lama itu katanya di Keluaran 3 ayat 14 itu bunyinya gini, maka firman Allah kepada Musa, aku akan ada yang aku ada. Itu ya Om terjemahannya. Dan lagi firmannya, demikian hendaklah kau katakan kepada Bani Israel bahwa aku ada, telah menyuruhkan daku mendapatkan kamu. Wah itu ya dari Alkitab terjemahan lama. Gitu ya Om. Nah itu jadi penerjemah itu menekankan tentang
keesaan Allah. Jadi aku adalah aku. Tapi kalau kemudian diterjemahkan aku ada yang aku ada, atau aku ada yang akan ada, itu tentang keabadiannya. Gitu. Tapi tetap saja kalau yang turun ke dunia menemui manusia itu bukan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa selama-lamanya di sorga. Iya, Om. Jadi kita tidak mungkin bisa langsung. Iya. Jadi kalau yang menemui manusia itu pastilah itu firman Allah yang menjelma atau yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Di Perjanjian Baru menjelma menjadi manusia. Oh iya. Gitu. Nah itu Om. Ini ada ini dong. Saya percaya sama firman Allah ya Om ya. Ini lebih dulu mana Om? Firman dulu atau Allah dulu Om? Nah itu kan secara logika ya Allah yang lebih dulu. Firman itu keluar dari Allah Bapa. Iya. Nah cuman karena itu dari keabadian, jadi ya sama-sama abadi, ya sama-sama abadi, gitu. Jadi di dalam keabadian itu Allah, kemudian firman itu keluar dari Allah, dan roh Allah juga keluar dari Allah atau keluar dari firman. Itu namanya yang ketiga yang esa, itu ya Allah yang esa, tapi selalu bersama-sama dengan firman dan bersama-sama dengan roh kudus atau roh Allah. Jadi ya ini itu waktu itu diciptakan juga bersama-sama dengan penciptaan langit dan bumi, itu baru ada waktu. Sebelum penciptaan langit dan bumi itu adalah keabadian. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah lebih dulu baru firman diciptakan. Enggak, firman itu tidak diciptakan. Oh iya. Gitu. Demikian juga roh kudus tidak diciptakan. Tapi itu Allah itu dari keabadian memang Tritunggal. Allah, firman, dan roh Allah. Gitu, dari keabadian Allah, firman, dan roh kudus. Iya Om. Gitu. Iya itu Om. Itu hanya apa ya Om? Hanya apa, saya belajar berapologet lah Om itu. Kadang-kadang kan yang seperti itu menjadi pertanyaan yang kira-kiranya bisa menggoyangkan iman gitu. Tapi ya bersyukurlah udah Om jelaskan. Semoga yang nonton nih kalau yang nanya firman dulu atau Allah dulu bisa dijawab tuh sama Om tadi udah dijelasin tuh. Ya, jadi bedanya itu Allah di luar agama Kristen itu hasil dari konsepsi manusia. Oh iya. Jadi seperti Allah itu harus seperti bilangan satu yang maha kuasa kesana kemari. Oh iya. Dan kesepian. Gitu. Tetapi kalau ada Allah kita dari keabadian selalu bersama-sama firman, selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu bedanya. Oh iya. Makanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan teladan Allah itu juga Tritunggal. Oh iya. Gitu. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Karena penciptanya juga Allah, firman, dan Roh Kudus. Oh iya. Gitu. Lagian juga kan kalau ini kan sebetulnya udah dijawab dari Injil Yohanes 1 ayat 1 ya Om. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah kan ya Om, begitu. Dan firman itu adalah Allah. Aduh, gitu aja kok jadi sampai orang pada bingung ya Om. Makanya itu mungkin karena mereka nyari pintu yang salah Om. Jadi harusnya pintunya Tuhan Yesus, dia nyari pintunya pintu gerbang gitu yang udah karatan. Jadi salah masuk deh, salah pintu. Jadi ini Pak Alfa ya. Jadi saya memberitahukan tentang kalau di luar agama Kristen itu Allah itu adalah konsep. Oh, konsep ya Om? Tetapi iya itu konsep, harus ada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tahu, Absolut. Itu konsep manusia Allah yang diciptakan tetapi serba maha. Gitu. Tetapi kalau di dalam Alkitab itu Allah itu memperkenalkan diri. Memang permulanya memperkenalkan diri sebagai pencipta. Iya. Tapi kemudian memperkenalkan diri juga sebagai penebus. Kemudian juga
melalui Tuhan Yesus itu lebih jelas lagi. Jadi bahwa firman Allah itu yang bersama-sama dengan Allah, itulah yang menjelma menjadi manusia untuk menembus dosa. Kemudian diperkenalkanlah Roh Kudus lebih jelas dalam Perjanjian Baru. Padahal dalam Perjanjian Lama juga sudah ada Roh Allah, gitu. Tapi di Perjanjian Baru itu lebih jelas lagi bahwa Roh Allah itu ya keluar dari Allah Bapa, keluar dari Tuhan Yesus itu waktu masih di sorga sebagai firman. Gitu. Iya Om. Jadi Allah Tritunggal itu dari keabadian, Allah, Firman, dan Roh Kudus. Ya, baru kemudian dijelaskan Firman itu yang kemudian menjadi manusia Yesus. Gitu. Ya, Om. Terima kasih Om, jelas nih Om jadinya. Udah nggak kabur lagi itu, nggak kemana-mana pemikirannya. Kadang memang kata Om juga harus pelan-pelan nih Om. Kalau enggak ya gitu jadinya. Nanti bikin ini sendiri, jadi punya pengertian sendiri, pemahaman sendiri, ngasar deh Om. Lalu keluarlah aliran sesat dan bidat. Ya, jadi itu sebabnya manusia diciptakan menurut gambar Allah dan teladan Allah itu karena manusia juga diciptakan Tritunggal. Oh iya Om, roh, jiwa, dan tubuh ya Om ya. Ya. Ya Om. Oke Om, nah ini Om, satu lagi nih Om, karena berkaitan dengan ini pintu ini. Nah di Yohanes 8 ayat 28 kan itu ada kata anak manusia ya Om ya. Ini gimana Om? Sebetulnya udah pernah diajarin sama Om sih, udah pernah dijelaskan sama Om tentang anak manusia ini. Tapi berkaitan dengan pintu ini gimana Om? Anak manusia ini. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi itu, Tuhan Yesus menunjuk dirinya itu identik dengan anak manusia di kitab Nabi Daniel, yang katanya aku lihat satu seperti anak manusia di awan dengan duduk di atas awan-awan langit lalu menuju yang abadi katanya. Jadi Yesus itu sudah terang-terangan di situ menunjuk dirinya itulah anak manusia yang dilihat oleh Nabi Daniel itu. Jadi Yesus itu abadi, tapi dia bersama-sama dengan Allah gitu. Jadi itu jadi di situ terang-terangan bahwa dia itu bukan manusia biasa, tetapi yang kelihatan sebagai anak manusia di kitab Nabi Daniel itu. Iya, karena kalau para ilmuwan kan, ya tentunya ada yang positif ada yang negatif ya, yang sudah melihat bukti bahwa ada nih kubur Yesus, bahkan apa namanya bekas kainnya, tapi tubuhnya kan nggak ada ya Om. Nah, apanya nggak ada? Tubuhnya, kuburnya, tubuh, ada. Badannya nggak kan, kalau udah dibuktikan sama ilmuwan ya, kan cuma ada kain kafannya aja, tubuhnya kan nggak ada Om, gitu. Ya, jadi itu tubuh Tuhan Yesus itu begitu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, maka yang ada ketinggalan di kubur Yesus itu seperti debu-debu. Oh gitu. Jadi seperti debu-debu gitu. Jadi terpisahlah tubuh kemuliaan dengan tubuh yang tadinya dari tanah itu. Jadi tubuh yang dari tanah itu yang menjadi debu lagi kembali. Oh gitu ya Om. Tapi kan waktu Thomas ketemu, murid ketemu kan bisa melihat gitu, walaupun nggak bisa menyentuh ya Om ya. Ketika menunjuk. Ya rupanya masih tetap tubuh kemuliaan itu rupanya masih tetap seperti dulu. Tapi kalau tubuh yang dulunya itu sudah berserakan menjadi debu. Oh. Berarti bukan menghilangkan Om. Cuman sekarang yang membicarakan hal ini ya. Iya. Tubuhnya itu dikubur, membusuk, jadi kembali lagi itulah jadi debu dan tanah gitu. Ada juga yang bilang enggak, tubuhnya menghilang gitu. Jadi membusuk
3 hari itu belum sampai hancur gimana gitu. Cuman jadi karena Yesus memakai tubuh yang mulia, jadi itu ya menjadi tanah seperti tanah yang agak basah permulaannya ya, yang di situ yang dari tubuh aslinya itu tuh tubuh manusianya, tapi kemudian yang menjadi tanah biasa. Oke Om. Baik Om, ini kayaknya pemahaman kita mengenai pintu dan juga tadi ada tambahannya tentang akulah guru dan Tuhan sudah dijelaskan oleh Om nih Om. Mungkin sudah cukup penjelasan dari Om. Om bisa kasih konklusi Om? Ya, oke, semacam pengulangan singkat ya. Ya. Jadi Tuhan diberkati, aku ini guru dan Tuhan ya, aku ini pintu. Jadi itu Tuhan Yesus itu guru tapi yang berasal dari sorga. Jadi pengajarannya itu langsung dari Allah Bapa itu. Nah, kemudian dia itu Tuhan. Nah, ini di Indonesia ini agak sulit dipahami. Apa bedanya Tuhan dan Allah itu? Bagi orang kebanyakan tidak bisa membedakan. Oh, istilah Tuhan itu penguasa alam semesta. Tapi kalau istilah Allah itu jadi hakikat yang ilahi itu. Ya Om. Gitu. Allah mempunyai hakikat ilahi yang abadi selamanya di sorga. Nah, kemudian firman itu kemudian yang menjelma menjadi manusia, gitu ya. Nah, kemudian Rohul Kudus yang selalu melaksanakan rencana Allah di dalam segala hal. Itu baik dalam penciptaan, baik dalam penebusan maupun dalam keselamatan dan sebagainya. Gitu. Jadi, nah ini orang kalau untuk memahami Allah itu ya tidak bisa seperti memahami matematika, harus Allah itu seperti di bilangan 1, yang nggak bisa begitu, ya kan? Seperti masa anak TK atau SD 1 tambah 1 tambah 1, masa iya 1 katanya kan? Iya, kalau Allah itu bilangan gitu, tapi manusia aja kan ada tubuh, jiwa dan roh, itu Tritunggal. Allah ya Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus, Tritunggal. Sebenarnya sederhana asal orangnya mau terbuka, tapi kebanyakan orang tuh memaksakan konsepnya. Konsep manusia Allah itu mesti seperti bilangan 1 yang mutlak. Nah, masa Allah dipaksakan menjadi bilangan 1 yang mutlak? Maka Alkitab itu terus terang Allah memperkenalkan diri secara berangsur-angsur. Baru pada akhir zaman itu sejak Yesus datang itu, firman itu menjelma menjadi manusia. Baru kita bisa lebih mengenal Allah itu bagaimana kasihnya, bagaimana kuasanya, bagaimana kesuciannya. Nah, di dalam diri Yesus itu satu-satunya pribadi yang bisa menampakkan Allah yang tidak nampak itu di dalam diri manusia Yesus yang nampak itu. Baik itu kesuciannya, kasihnya, kuasanya itu di dalam diri Yesus. Jadi tanpa kalau orang tidak mau mengenali Yesus, tidak mungkin mengenal Allah Bapa di surga. Sama seperti itu kita ngelihat rumah misalnya itu dari luar, kadang-kadang lewat jendela, kadang-kadang lewat pintu, kan harus ada dong kalau orang masuk ke rumah mau lewat mana. Ya kadang-kadang kalau pintunya dikunci ya lewat jendela, tapi tidak didobrak, ya enggak gitu. Nah, demikian juga kalau orang mau mengenal Allah harus dengan kerendahan hati, cari mana pintunya ke surga itu, atau kalau ada jendela mana jendelanya. Nah, Tuhan Yesus itu memenuhi kebutuhan manusia itu sebagai jendela kepada Allah atau sebagai pintu kepada Allah. Kalau sebagai jendela ya hanya untuk melihat Allah itu seperti apa dia. Nah, kalau sebagai pintu ya untuk masuk. Kalau nggak lewat Yesus nggak akan masuk. Iya betul Om. Makanya disediakan pintu yang benar dan tepat ya Om. Tapi juga ada persyaratan lain itu kan.
Jadi untuk bisa lewat pintu itu Tuhan Yesus yang berkorban dulu, yaitu mengorbankan diri di kayu salib. Kenapa? Kalau tanpa pengorbanan Tuhan Yesus nggak bisa diterima oleh Allah, karena kita ini sudah dirusak oleh dosa, otak sudah dirusak oleh dosa, jiwa manusia ya sudah dirusak oleh dosa. Bagaimana kita bisa? Maka harus lewat pengorbanan Tuhan Yesus gitu. Lalu dengan iman kita disucikan, dengan iman kepada Tuhan Yesus itu baru kita bisa masuk pintu itu keselamatan yang kekal. Ya Om, oke Om, terima kasih Om untuk penjelasannya dengan luar biasa. Nah, untuk sahabat Alpetra Ministry ini ya udah dijelaskan sama Om Yan juga di dalam Alkitab oleh Yohanes, dalam Injil Yohanes, akulah pintu, barang siapa melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, berarti menemukan surga yang sesungguhnya gitu ya Om. Bukan hanya surga, tapi pemeliharaan selama di dunia ini juga. Oh kan, berarti itu dalam bahasa ininya dunia dan akhirat ya Om. Dijamin dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu terpelihara di dalam dunia sampai menambung ke akhirat, ke sorga. Itu beda sorga dengan akhirat itu. Kalau akhirat kan bisa ke neraka, bisa ke sorga. Oh iya. Jadi ikut Tuhan Yesus yang masuk hidup yang kekalnya ke sorga gitu, dijamin oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan oleh kebangkitannya. Itu kalau Tuhan Yesus nggak bangkit juga nggak ada jaminan. Oh iya. Gitu. Iya betul. Karena Tuhan Yesus bangkit, jadi itu yang menjamin ya Om bahwa nanti kita akan dan sedia tempat lagi di sorga. Iya kan, sediain tempat di surga. Oke Om, terima kasih Om untuk penjelasannya di tayangan kali ini mengenai akulah pintu sebagai rangkaian terakhir dari 7 kata dari Tuhan Yesus. Aku inilah di dalam Injil Yohanes. Terima kasih untuk sahabat Alpetra Ministry yang begitu setia ya menyaksikan acara di channel Alpetra Christian Online Ministry. Sekali lagi terima kasih Om atas penjelasan dan pemahamannya. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan semua pemirsa Alpetra Ministry. Ya Om.